Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Resilient karya Rick Hanson PhD. Resiliensi, cara menumbuhkan inti ketenangan, kekuatan, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Ya, jadi resiliensi merupakan kemampuan seseorang yang bersifat dinamis untuk bertahan hidup dan pulih dari sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Dengan resiliensi, seseorang dapat pulih sepenuhnya dari stresor untuk bertahan hidup walau menghadapi kesulitan yang menerpa untuk menemukan keseimbangan dalam diri. Dalam buku Rick Hanson PhD ini ada 12 langkah resiliensi. Yang pertama adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah sumber daya psikologis, kekuatan batin yang dapat dikembangkan seiring waktu. Kekuatan batin dalam diri dengan memiliki pengalaman yang menyebabkan perubahan abadi pada sistem saraf. Menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, termasuk diri sendiri, membantu menanganinya dengan lebih efektif dan dengan lebih sedikit penolakan dan stres. Yang kedua, mindfulness. Mindfulness menyebabkan 3 cara untuk berhubungan dan melibatkan pikiran secara bermanfaat dengan cara bersama, kemudian mengurangi apa yang menyakitkan dan berbahaya, dan meningkatkan apa yang menyenangkan dan bermanfaat. Kita memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu keselamatan, kepuasan, dan koneksi. Dengan mindfulness, kita bisa menyeimbangkan energi kita. Yang ketiga, belajar. Jadi ada dua tahap dalam belajar, yaitu aktivasi dan instalasi. Pertama, harus ada pengalaman sumber daya dan atau faktor terkait, dan kedua, pengalaman itu harus diubah menjadi perubahan dan diamalkan, seperti itu. Kemudian tentang grit. Jadi grit ini adalah dalam sebagian besar kehidupan biasanya itu seseorang ini sangat mementingkan hasil ya, dan grit ini akan menyebabkan seseorang itu tidak mudah menyerah, dan grit ini adalah kesehatan mental yang sangat diperlukan sehingga seseorang itu bisa survive dalam hidupnya. Yang kelima yaitu terima kasih. Jadi terima kasih ini berarti adalah bersyukur atas apa yang bermanfaat dan tidak menghalangi kita untuk melihat apa yang berbahaya. Yang keenam yaitu percaya diri. Manusia itu berevolusi untuk saling bergantung satu sama lain. Ketika orang lain sangat membantu dan peduli, terutama ketika kita muda, kita mengembangkan rasa aman dan stabilitas. Kemudian jika seseorang tidak peduli dengan kita, maka kita harus percaya dengan diri sendiri, karena percaya dengan diri sendiri akan menyebabkan seseorang itu mampu melalui kehidupannya. Kemudian tenang. Jadi tenang ini biasanya itu adanya cara untuk meredamkan kemarahan, kemudian ancaman, dan juga trigger-trigger yang ada dalam kehidupan. Nah, untuk menjadi seorang yang cukup tenang, kita itu harus sering-sering melatihnya. Yang ke-8 yaitu motivasi. Jadi motivasi ini kita harus ada mindset di mana ada everything will be so good, so sun, just hang in there and don't worry about it too much. Jadi ketika kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, maka otak kita itu akan mengaktifkan dopamin yang akan membuat seseorang itu akan termotivasi. Yang ke-9 yaitu hubungan. Jadi hubungan ini biasanya itu adalah sumber dari belas kasih dan kebaikan yang dapat diperkuat di dalam diri, sehingga kita itu akan fokus pada tanggung jawab diri sendiri. Yang ke-10 yaitu keberanian. Jadi kita harus sering-sering melatih keberanian dan berbicara dengan bijak, seperti mengatakan hal-hal yang dimaksud dengan baik, benar, dan bermanfaat tepat waktu, dan juga tidak keras, seperti itu. Yang ke-11 yaitu aspirasi. Jadi aspirasi ini ketika kita muda, kita memiliki harapan dan impian untuk
kehidupan yang ingin kita miliki. Nah, dari aspirasi itu kita akan terinspirasi sebelum kita tua, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, yaitu kemurahhatian. Jadi manusia itu secara alami itu altruistik. Jadi manusia itu memiliki hati yang memiliki belas kasih, sehingga dia itu berempati terhadap penderitaan orang lain. Nah, untuk memberikan cara murah hati itu kita harus sering peduli dengan orang lain. Yaitu dari saya, mungkin jika bermanfaat bisa di like, komen, subscribe, dan di-share ya ke orang lain. Terima kasih.